Baik, berikutnya Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, kita juga akan mohon doa kepada Bapak Ibu semuanya bahwa nantinya di Fakultas Sastra Budaya dan Ilmu Komunikasi ini akan ada lomba milad UAD dengan yang akan mewakili dari FSBK untuk lomba nyanyi kategori solo itu nanti Ibu Indah, kemudian untuk lomba masak gitu ya masak ya, lomba masak nanti akan ada Mbak Nanda, Bu Intan, dan juga Mbak Nuni. Kita berikan apresiasi untuk rekan-rekan kita. Baik, langsung saja pengajian kali ini kita awali dengan membaca bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Berikutnya adalah sambutan dan juga ucapan selamat datang. Pada kesempatan yang berbahagia ini akan disampaikan oleh yang terhormat Dekan Fakultas Sastra Budaya dan Komunikasi. Untuk itu kepada yang terhormat Bapak Wajiran SSMA PhD disilakan. Semoga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Arsalah rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat hidayah dan inayahnya kita insyaallah semuanya dalam kondisi sehat walafiat. Selawat serta salam mudah-mudahan selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga sahabat dan insya Allah kepada kita selaku umatnya. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Bapak Rahmadi Wibowo SMA yang bersedia untuk memberikan materi tausiah pada pagi hari ini, Bapak Profesor Suparno yang sudah berkenan hadir selalu menjadi yang pertama ya Prof, matur suwun untuk menjadi teladan bagi kita semua begitu ya. Semangat beliau luar biasa dan juga bapak-bapak dan ibu-ibu dosen di lingkungan Fakultas Sastra Budaya dan Komunikasi, Pak Wadex, karena Wadexnya dua jadi Wadex gitu yang sudah menginisiasi dan juga menggerakkan untuk kegiatan pengajian pada pagi hari ini. Yang pertama tentu saya mengucapkan terima kasih banyak atas keaktifan teman-teman dosen, karyawan dan juga SE gitu ya, dalam berbagai aktivitas yang sudah dilaksanakan di Fakultas Sastra Budaya dan Komunikasi. Sesuai informasi disampaikan bahwa dalam kegiatan lomba dalam rangka Hari Bermuhammadiyah gitu ya, Milad Muhammadiyah, banyak prestasi yang sudah dicapai oleh teman-teman dosen maupun karyawan gitu ya, untuk kegiatan yang dilaksanakan oleh LPSI. Dan alhamdulillah juga yang kedua terkait dengan capaian fakultas tahun ini 2023, kalau tidak salah 5 doktor gitu ya dalam 1 tahun. Mudah-mudahan di akhir bulan ini Bu Tririna meraih doktor gitu ya sama Bu Triana. Amin. Ya, kita doakan mudah-mudahan segera lulus. Oh, awal 2024. Ya, mudah-mudahan Januari tanggal 1 nih. ditunggu syukurannya. Itu kemudian yang ketiga juga terkait capaian jabatan fungsional atau jabung gitu ya. Insya Allah sudah banyak yang mendapatkan lektor gitu ya. Meskipun lektor kepala ya harus tetap kita dorong sekuat tenaga agar kita bisa mengejar ketertinggalan dari fakultas lain. Juga prestasi-prestasi lain yang sudah diraih oleh teman-teman mahasiswa ya, baik terkait Filmapres maupun kegiatan PKM lainnya. Ini Pak Arif Ardi masih mendampingi mahasiswa. Iya Pak Deni, Pak Arif Ardi ya, Pak Arif Ardi sedang mendampingi mahasiswa untuk mengikuti Filmnas.
Mudah-mudahan semua nanti diberikan kelancaran dan juga ya kejayaan ya untuk FSBK. Selanjutnya saya terus terang mohon maaf, ini sudah yang keempat kali atau ketiga kali saya sebelumnya tidak bisa hadir untuk kegiatan pengajian karena berbagai aktivitas yang harus saya lakukan sebagai dekan begitu. Dan saya bersyukur kegiatan ini terus konsisten kita lakukan untuk memperkuat tali silaturahmi kita di keluarga besar Fakultas Sastra Budaya dan Komunikasi begitu, dan juga untuk menyemangati kita gitu ya, agar kita terus berprestasi gitu ya, berjuang untuk memajukan fakultas tercinta ini gitu ya. Dalam waktu dekat juga kita akan merancang beberapa program kerja yang bekerja sama baik dengan MPI BWM ataupun lembaga lain ya, yang nanti mohon partisipasinya dari Bapak Ibu sekalian, agar kegiatan-kegiatan fakultas itu selalu ada aspek promotifnya gitu ya. Karena kita ya bukan hanya di UAD, bukan hanya di fakultas FSBK begitu ya, kita menghadapi tantangan tentang jumlah mahasiswa ya, apalagi dengan adanya PTNBH begitu, kita tidak tahu kedepannya mau seperti apa. Oleh karena itu saya juga mendorong teman-teman dosen yang melaksanakan pengabdian masyarakat ya, kita upayakan untuk ada aspek promotifnya gitu. Jadi kita berbondong-bondong kerjasama dengan sekolah-sekolah SMA, SMK di lingkungan Muhammadiyah maupun non Muhammadiyah ya. Syukur dengan PDM atau PWM yang sekaligus di situ bisa mempromosikan program studi ataupun fakultas di UAD ini gitu ya. Itu karena ke depan ya tantangan kita semakin berat, maka otomatis ya siar kita kepada teman-teman di lingkungan sekolah itu harus juga lebih intens gitu ya. Itu saya kira sekali lagi kita wajib bersyukur ya dengan capaian-capaian yang sudah kita dapatkan, tetapi juga kita harus selalu meningkatkan upaya-upaya agar kemajuan yang kita raih di tingkat fakultas maupun prodi itu semakin baik gitu. Oh ya, karena sastra Inggris sedang mengajukan ISK sebentar lagi ya, insya Allah di akhir Desember atau awal Januari Pak Ferdia kita sudah bisa submit untuk ISK ya. Mohon doanya dari Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan nanti diberikan kelancaran dan ya diberikan hasil maksimal gitu ya. Target kita unggul insya Allah ya, karena dokter kita sudah lumayan, kemudian Jabung juga sudah insya Allah terpenuhi dengan nilai minimal standar sekian begitu ya. Target kita unggul insya Allah itu akan tercapai di ya mudah-mudahan di tahun 2024 ini ya. Itu saya kira yang dapat saya sampaikan, tidak perlu berpanjang lebar. Sekali lagi terima kasih atas partisipasinya untuk pengajian pada pagi hari ini, dan terima kasih sekali Pak Rahmadi yang sudah bersedia untuk menjadi pemateri pada pagi hari ini. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri nun wa qalam yawma yasturun fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, diucapkan terima kasih banyak kepada Dekan Fakultas Sastra Budaya dan Ilmu Komunikasi Bapak Wajiran SSMA PhD atas arahan dan juga sambutannya kali ini. Bapak Ibu, tentunya untuk mendukung akreditasi dan juga langkah strategis baik dari prodi-prodi di Fakultas Sastra Budaya dan Ilmu Komunikasi, kita doakan harapan dari beliau tadi untuk mendukung akreditasi dan juga capaian di tingkat fakultas bisa menjadi yang terbaik. Amin. Berikutnya kita akan simak bersama yaitu tausiah pengajian siraman rohani penyejuk hati untuk meningkatkan kejernihan hati dan juga batin kita dan meningkatkan keimanan ketakwaan kita pada Allah. Untuk itu pada yang terhormat Ustadz Rahmadi Wibowo LC Anhum disilakan. Dia juga selaku Kepala LPSI di UAD. Terima kasih Ustadz sudah meluangkan waktunya. Semoga. Ngapunten Pak Dekan. Oh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil azizil hamid, al-qawiyil majid. Subhanahu wa ta'ala lahul hamdu fil ula wal akhirati wa huwa ala kulli syai'in qadir. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza saratka hasanatuka wa daqat sayyi'atuka fa anta mu'min. Shadaqallahul azim wa shadaqar rasulul karim wa ba'du. Yang saya hormati Bapak Dekan, Bapak Ngajiran PhD, para wakil dekan, para kaprodi, para senior, Bapak Ibu dosen dan tendik di Fakultas FSBK, Fakultas Sastra, Budaya dan Ilmu Komunikasi, yang berbahagia dan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, Bapak Ibu, tentu kita bersyukur atas limpahan nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bisa hadir di tempat ini. Kalau saya melihat di YouTube-nya FSBK itu pengajiannya biasanya di lab ya Bu ya, di ruang lab. Nah ini berarti istimewa ini ya. Oh syukuran Pak Dekan. Jadi pertama kita tentu bersyukur Bapak Ibu sekalian, khususnya kita masih diberi nikmat umur panjang. Umur itu dari bahasa Arab, dari kata al-umru, al-umru yang artinya makmur, makmur. Maka orang yang masih diberi umur, maka harapannya semakin tambah makmur. Saya mau tanya Bapak Ibu, sudah makmur atau belum? Kok mboten yakin? Alhamdulillah ya Pak Bu ya. Mungkin kan pertanyaannya, makmur itu ukurannya apa, kan begitu? Oh berat badan ya Bu ya. Siapa yang paling makmur? Wah, mboten sah ditunjuk Pak. Nggih, pun betok. Ya. Ya makmur itu ada dua kalau pakai tuntunan Islam. Ada makmur yang zahir, ada makmur batin, kan begitu. Kalau makmur zahir, ya sering orang kan menyebut yaitu dia tercukupi kebutuhan primernya, sandang, papan, pangan. Sandang, papan, pangan. Ini pangannya ini belakang ya. Ini Bapak Ibu makan dulu atau pakaian dulu? Jenengan nggak klambi riyen apa mangan riyen? Ya itulah sandang, papan, pangan. Tapi sekarang kalau ukuran yang terbaru ditambah lagi, tidak hanya 3 itu, tapi ditambah ya, orang dunia itu baik, itu dia pendidikan ya. Yang kelima itu kesehatan ya. Jadi itu zahir, jadi yang tampak Pak. Nah, kita ini orang beragama tidak hanya itu, tetapi juga aspek batinnya itu semakin makmur, kan begitu, semakin tenang, semakin nyaman ya. Semakin banyak perbuatan baik itu semakin tenang Pak, semakin tentram. Tadi saya kutip hadis riwayat Ahmad ya,
beliau meriwayatkan idza sarotka hasanatuka wa dhaqat sayyi'atuka fa anta mu'min. Jadi kalau kamu itu melakukan perbuatan baik, kemudian kamu itu senang, tentram, nyaman, batinnya itu tambah halus ya. Atau kebalikannya, kamu melakukan yang dilarang oleh agama ya, kemaksiatan ya, yang haram, kamu hatinya, batinnya itu susah, gelisah, jadi ngapusi, bohong itu masih nggak nyaman, maka Rasul menyebutkan fa'anta mu'min, maka kamu itu masih berhak disebut sebagai orang beriman. Jadi orang beriman itu melakukan kebaikan senang, orang melakukan kemaksiatan susah. Maka semua aktivitas kita kalau itu diniatkan ibadah berarti harus bertambah tenang. Oke. Nah, ini pengajian begini tambah tenang atau tambah susah, Bu? Insya Allah tenang. Itu yang pertama. Jadi umur ya Bapak Ibu sekalian tambah makmur ya, tambah berkualitas kan gitu. Yang kedua ya, umur itu kan tidak bertambah panjang tapi semakin pendek, maka kesempatan kita Bapak Ibu itu terus berkurang. Kalau menurut tuntunan atau petunjuk Nabi, umatnya Nabi Muhammad itu rata-rata 60 sampai 70. Ini Yosua yang paling sepuh. Prof pinten Prof nggih? Pinten? 80 pas nggih. Oh lebih dikit. Oke. Nah, lebih dikitnya ini bisa 9 tahun Prof. Ya, alhamdulillah ini diberi umur panjang. Jadi kesempatan kita itu terus berkurang, kan begitu? Karena ada batasnya yang disebut dengan ajal. Jadi ajal itu Bapak Ibu itu artinya waktu penghabisan. Jadi semua itu harus ada selesainya. Ya, termasuk ngaji begini kan pengajiannya ada selesainya ya Pak Ade kan? Saya mau tanya nih Mas Dani, sampai pukul berapa nanti saya? Jangan lama-lama ya. Atau kalau kita sepakati kalau menunya keluar kita tutup Bapak Ibu ya. Setuju? Oke, paling jam 10 ya. Oke. Jadi ada ajalnya. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Jadi ajal itu waktu penghabisan. Jadi ada batasnya. Semua ada batasnya. Semua ada akhirnya. Nah itu yang perlu kita ingat Bapak Ibu. Jadi kita kesempatannya terus berkurang. Ya kalau di UAD itu ya masa pensiun, kalau AA itu 58 ya Pak Bu ya. Kalau lektor 65 ya, 65. Kalau LK sama ya. Guru besar bebas ya. Bebas gitu Prof. Oke. Tapi ada batasnya. Ada batasnya ya Mbak Bu ya. Yang ketiga, ini sebagai mukadimah lagi Bapak Ibu. Ya. Umur itu ya tidak bisa diulang Pak Bu. Umur itu tidak bisa diulang. Kesempatannya sekali seumur hidup. Sekarang ini tanggal 1 Desember 2023. Itu kan sekali seumur hidup Pak ya. Atau hijriyahnya sekarang tanggal berapa? Hijriyah tanggal pinten Pak? Tanggal 17 Jumadil Ula tahun 1445. Nah ini sering, mohon maaf Pak Bu ya, saya kalau ngajar di kelas itu yang sering saya tanya pertama kali itu diantaranya ini pengetahuan dasar beragama
itu adalah nama-nama bulan Islam. Karena ibadah kita itu yang dijadikan acuan adalah bulan Islam. Begitu ya Pak Bu ya? Puasa besok kita tanggal berapa Bu? 1 Ramadan. Kan begitu ya? Betul nggak? Karena itu sampai hari kiamat kan 1 Ramadan. Nah ini menjadi penting ya. Bahkan kalau di Muhammadiyah ini kan sekarang hari ini Pak Bu ya, ini ada seminar, ada beberapa kali sekarang di Lombok. Setelah Lombok nanti ke UAD Pak. Jadi Muhammadiyah kan sudah menggagas apa yang disebut dengan kalender Hijriyah Global Tunggal, atau dulu namanya kalender Hijriyah KIG Global ya. Jadi menggunakan kalender Hijriyah. Jadi nanti pada saatnya ya kita akan menggunakan secara total ya kalender Hijriyah. Kalau kita kan sekarang masih dualisme dalam menggunakan kalender, ya Masehi ya Hijriyah. Kalau kalender Jawa sekarang tanggal berapa Bu? Tanggal pinten? Sama ya, tanggal 17 Jumadil Ula juga. Kalau nama bulan Jawa kan Suro, Sapar, Mulut, Ba'do Mulut, Jumadil Awal, Jumadil Akhir ya, dan seterusnya. Baik Bapak Ibu sekalian, jadi itu perlu kita syukuri. Insya Allah 20 menit ya, saya akan sampaikan materi. Jadi Islam itu Bapak Ibu ya, Islam itu sebagai agama yang satu, sebagai agama yang satu, namun cara memahaminya bermacam-macam. Cara memahaminya itu beragam. Tidak perlu jauh-jauh Bapak Ibu, kita ini ya hadir di sini ini kan cara beragama kita menunjukkan bermacam-macam. Di antaranya kita menggunakan pakaian. Maka pakaiannya ada yang pakai baju koko, ada yang pakai batik, ibu-ibu juga kerudungnya bermacam-macam. Kan begitu. Apalagi kalau ibu-ibu ya, perempuan itu biasanya kan macam-macam model kerudungnya. Betul ya Bu ya? Saya dulu pernah lihat ya di kampus 4 itu ada yang pakai miring itu Bu ya, dalamnya apa namanya itu, ciput ya, pakai ciput. Jadi mungkin ini ada juga yang pakai. Tapi hati-hati ya Bu ya, pakai ciput itu kalau kebablasan bajak laut. Melorot ya Mas ya. Mahasiswa di UAD juga ada beberapa, kalau di prodi saya di ilmu hadis ada beberapa yang pakai cadar ya. Ada yang pakai sarung juga Pak. Kuliah pakai sarung di FSBK ada enggak? Oh banyak. Ada ya? Ada Pak. Pakai celana sarung, tapi sarung asli ini Pak. Ada ya? Oke. Oh dosennya juga pakai. Oh celananya sesak semua. Ada lagi yang pakai peci Pak. Tapi unik lagi pecinya itu kan sekarang ada peci yang macam-macam ya. Jadi kuliah di UAD ternyata PD Pak, kemudian pakai Nahdlatul Ulama gitu Pak. Ada enggak di FSBK? Di FAI ada Pak. Iya. Oke, jadi bermacam-macam. Bahkan surveinya kan memang kalau mahasiswa UAD ini kan memang banyak yang tidak dari sekolah Muhammadiyah. Kan begitu. Bahkan ada yang tidak sadar bahwa UAD itu miliknya Muhammadiyah. Kan ada cerita yang masyhur ya itu Pak ya. Ada mahasiswa ya, dia mau kuliah, kemudian izin ke bapaknya, kan begitu. Mau kuliah Pak ke Jogja, boleh, yang penting tidak di Muhammadiyah, kan begitu. Terus daftar UAD.
diterima. Kan begitu, lapor, Pak saya diterima di mana? Di UAD, ya wis rapopo. Bapaknya yang nggak tahu. Oke. Jadi bermacam-macam Pak Bu ya. Dalam sholat ya, kita akan agak perluas lagi ya. Ada pemahaman yang berbeda juga. Beberapa waktu yang lalu, bahkan mungkin hari ini ada, tapi sudah tidak banyak. Ada yang masih menjalankan apa yang disebut dengan Jumatan online. Pernah dengar ya Pak Bu ya? Jumatan online, sering ya. Jadi imamnya itu di rumahnya sendiri, kemudian apa namanya, jamaahnya itu di rumahnya masing-masing. Terus kemudian pakai Zoom. Oke. Atau kalau tadi itu Jumatan online ya, ada lagi nikah online. Sekarang serba online Pak ya. Yang kalau di fatwanya Tarjih itu kan sudah ada Jumatan online, kemudian nikah online. Satu lagi itu ada yang disebut dengan apa itu? Takziah online. Ini agak populer ya kemarin ya Pak ya. Jadi kalau ada yang meninggal, kemudian takziahnya itu tidak hadir di rumahnya, tetapi lewat Zoom. Nah itu pemahamannya bisa bermacam-macam Pak. Nah lalu bagaimana ketentuan-ketentuannya? Nah saya ingin sampaikan bahwa kalau di Muhammadiyah ini ada yang disebut dengan manhaj tarjih. Jadi memahami agama itu dengan perspektif yang ada di Muhammadiyah, yang disebut nanti manhaj tarjih. Atau pada umumnya kalau kita mendengar AIK itu sebenarnya itu perspektif dari Muhammadiyah Pak. AIK itu kan Al-Islam dan Kemuhammadiyahan ya, singkatannya AIK. Meskipun mahasiswa Pak, kalau ke LPS itu kemarin ada yang nyingkatnya tidak AIK, tapi datang itu kemudian Pak mau ngambil sertifikat AIK ya. Ya sebenarnya boleh-boleh saja ya Pak ya, cuma tidak lazim kan Bu ya, tidak biasa saja. Jadi Al-Islam dan Kemuhammadiyahan itu kan berarti ajaran agama Islam yang difahami menggunakan perspektif Muhammadiyah, kan begitu. Maka kemuhammadiyahannya itu adalah dia sebagai perspektif. Ada yang memahami begitu, tapi Muhammadiyah ada yang memahami sebagai satu apa yang kemudian menjadi materi juga, yaitu kemuhammadiyahan. Nah jadi Bapak Ibu sekalian ya, tadi bermacam-macam pemahaman itu ya, karena kita ini di UAD, di Muhammadiyah ya tentu perspektifnya Muhammadiyah. Sambil contoh, sudah baca, semoga Bapak Ibu sudah baca ya, ini putusan ya di dalam tuntunan keluarga sakinah ya, dalam tuntunan keluarga sakinah. Kalau Bapak Ibu kan sudah memiliki HPT ya, himpunan putusan tarjih yang tebal, yang warna biru itu ada di dalamnya, tapi juga ada yang menerbitkan sendiri ya. Aisyah itu menerbitkan sendiri terpisah tuntunan keluarga sakinah. Nah di antara di dalam keluarga sakinah yang disebut sakinah ya, di Muhammadiyah itu ada prinsip-prinsip Bapak Ibu. Di antaranya adalah prinsip dalam menikah itu ternyata monogami. Nah, ini kalau kita bicara masalah pernikahan kan ada monogami, ada poligami ya Pak Bu ya. Oke. Nah itu ternyata kalau dirujuk dalam apa ya, dalam teksnya, naskahnya atau di dalam Al-Qur'annya itu kan karena nanti ada perbedaan dalam memahami ayat. Nah, yang buka HP Bapak Ibu sekalian boleh dibuka surat An-Nisa ayat yang ke-7 ya, yang bawa HP. Ini HP-nya sudah diinstal Al-Quran semua ya Bu ya Pak ya. Yang belum diinstal tolong istighfar.
Ayat yang ketiga, Bu. Surat An-Nisa, ayat yang ke-3. Sudah ketemu ya? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in khiftum alla tuksitu fil yatama fankihu ma toba lakum minan nisa'i mathna wa thulatha war ruba. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aymanukum dzalika adna alla ta'ulu. Ayat ini oleh sebagian orang itu ayat pernikahan, Pak. Ya. Tapi kalau kita rujuk ada beberapa tafsir, ayat ini sebenarnya bukan tentang pernikahan. Ya, tetapi ayat tentang anak yatim. Ini sudah beda lagi, Pak, menurut sudut pandangnya. Ya. Meskipun nanti anak yatim nanti ada hubungannya dengan pernikahan. Kan itu artinya kan jika kamu khawatir tidak mampu berbuat adil terhadap hak-hak perempuan yatim, nah ini berbicara tentang yatim, Pak. Ini hebat sekali, monggo nih kalau mau dipraktekkan, ya. Angkat anak yatim, Pak Bu. Kemudian kita bisa kemudian tidak membedakan anak yatim itu dengan anak kandung kita. Wow, itu ampuh, Pak. Oke. Ya, hak-haknya sama sampai menikahkan nanti. Nah, ini terkait dengan anak yatim. Ya, kalau bicara yatim berarti seorang anak yang dia itu tidak memiliki bapak, kan begitu. Nah, nanti muncul pertanyaannya begini, ini bapak kandung, ya, itu bapak kandungnya itu meninggal atau kemudian bapak kandungnya itu masih ada tapi nggak ngurusi, jadi diterlantarkan. Nah, maknanya bisa dua, Pak. Jadi memang dia itu sudah tidak punya bapak, ya, meninggal, atau punya bapak tetapi bapaknya itu tidak apa tadi, tidak ngurusi tadi, diterlantarkan. Kan banyak, Pak. Saya dapat cerita baru kemarin dari Ustaz Mas Saif itu, ya. Mas Saif itu putranya almarhum yang dulu almarhum Pak Sunardi Sahuri. Kan ada, kalau Bapak Ibu lewat XT Square kemudian ke utara itu ada Pondok Mahfaza, ya, Pondok Mahfaza. Itu kan dulu kan ada anak yang dibuang di depan Mahfaza itu, Bu, Pak. Dibuang, ya, dikerdus itu dibuang, ya. Oke, oleh orang tuanya, ya. Tapi kemudian setelah ditelusuri, ya, itu ketahuan, Bu, siapa yang buang. Akhirnya tahu itu orang tuanya siapa. Nah, kemudian menjadi di Mahfaza itu. Jadi kembali lagi ke ayat, ya Bapak Ibu. Jadi ini berbicara tentang anak yatim. Dan kalau sudah bicara ayat anak yatim, Bapak Ibu tidak boleh main-main. Maka kalau ada satu hadis Nabi kan menyebut, Nabi itu kan menyebut aku dengan anak yatim itu kan seperti jari, ya. Jadi kalau Nabi itu menyebut lagi, kalau kamu menyakiti anak yatim maka kamu menyakitiku. Nah, itu dia. Jadi kalau menyakiti anak yatim itu menyakiti Nabi. Ya, jadi kalau dengan anak yatim memang harus hati-hati, Pak. Kan begitu. Nah, kembali lagi ke ayat yang tadi, ini berbicara tentang anak yatim. Kan begitu, kamu harus berbuat adil, kamu harus berbagi. Nah, supaya kamu adil, karena ini kan anak yatim berarti kan tidak punya suami. Maaf, anak yatim ibunya tidak punya suami, kan begitu. Maka sekalian saja kamu nikahi ibunya. Maka ayat ini sebenarnya menikahi yang kedua, ketiga itu, atau bahkan mungkin yang pertama itu dengan apa, Bu?
Janda. Masalahnya bapak-bapak siap enggak ini? Boten buri siap nggih. Pundi wae? Dipoto, Mas. Oh yatim Bu ya. Oh yatim piatu ya. Oke. Ya. Maka menyebutnya yatim itu biasanya terjemahan dalam tafsir atau dalam terjemahan itu ditambahi pakai anak, Bu. Karena penyebutan definisi yatim itu ya tadi tidak punya bapak dan belum dewasa. Jadi kalau sudah dewasa, bukan punya suami Bu, ya punya suami juga ya, tapi artinya sudah dewasa, sudah balik, maka dia tidak disebut lagi sebagai yatim. Karena kalau dihilangkan dewasanya, wah kita ini semua yatim, hampir sebagian ya Pak Bu ya. Saya itu sudah yatim piatu Bu ya. Ya jadi tadi bicara tentang anak yatim ya Bu ya. Jadi boleh kamu ambil. Nah itu prinsipnya. Wa fa in khiftum ala ta'dilu fawahidan. Jadi kalau baru ya kamu itu tidak bisa adil ya cukup satu saja kan begitu. Nah ini prinsip nanti di tuntunan keluarga sakinah, maka prinsip pernikahan itu adalah monogami, satu Pak, satu. Kecuali boleh dua, boleh tiga. Nah, saya lanjutkan lagi Pak. Saya lanjutkan lagi. Dalam prinsipnya sabar Pak Maftuhin ya. Wah langsung ada pertanyaan ini ya. Yang berikutnya itu prinsip ada yang disebut dengan pencatatan. Itu penting. Maka di Muhammadiyah itu dia harus dicatat. Maka pernikahan yang disebut dengan bawah tangan, ada siri, sir ya, sir itu lawannya jahar ya. Ya tidak terdengar kan begitu. Tapi maknanya di situ adalah tidak dicatat, artinya tidak dicatat oleh petugas di KUA. Nah ini di Muhammadiyah itu sudah memahaminya sudah panjang Bapak, karena ketika tidak dicatat itu punya konsekuensi, punya problem besar dalam kehidupan rumah tangga, khususnya anak-anaknya. Ya, karena tidak dicatat artinya suami istri tadi kan berarti dia tidak punya buku nikah. Kalau tidak punya buku nikah, kalau kemudian dia memiliki keturunan, punya anak, maka anaknya tidak akan punya akte kelahiran. Tidak punya akte kelahiran, tidak akan ada nama anak itu di dalam kartu keluarga. Kan begitu? Tidak ada kartu keluarga, tidak akan punya KTP. Ya, tidak punya KTP, tidak akan punya SIM. Wah, ini implikasinya panjang. Bahkan bukan hanya itu saja, problem yang muncul ya. Ini sering kalau di pusat tarjih Bapak Ibu sekalian, di bawah ya di masjid itu kan ada pusat layanan konsultasi. Itu memang banyak pertanyaannya tentang rumah tangga dan waris. Nah, ini tentang waris. Problem waris itu karena tadi di antara matur nuwun Mas. Ya, makasih. Itu karena tidak ada pencatatan. Kasusnya sudah ada Pak. Jenengan kalau pernah mendengar ada kasusnya dulu yang sempat rame itu Macica Muchtar. Pernah dengar? Siapa dia Pak? Penyanyi dangdut. Bapak Maftuhin hafal. Tolong besok ikut lomba ya Bu, ya didaftarkan. Saya kalau waktunya habis diingatkan ya. Sebentar lagi. Macica Muchtar itu istrinya dari Pak Murdiono, Menseknek zamannya Pak
Soeharto beberapa kali kan begitu. Tetapi nikahnya karena nikah bawah tangan tadi, jadi tidak kemudian punya buku nikah, tidak dicatat. Nah ketika artinya Pak Murdiono kan orang kaya raya Pak, lalu kemudian meninggal. Nah dengan Majica Mochtar itu punya anak, kan begitu. Nah ketika meninggal Majica Mochtar merasa ini anak kandung, kan begitu, punya hak waris, ya, punya hak waris. Nah istri yang sah mengatakan, loh kowe sapa ndi buktine, mana buktinya kalau kamu itu istrinya, nggak bisa nunjukkan. Pergilah ke pengadilan, kan begitu Pak, pengadilan agama. Di pengadilan agama ditolak, nggak bisa, mana buktinya kalau ini anaknya dari almarhum. Nah ternyata Majica Mochtar ini tidak putus asa Pak, dia sampai ke MK, Pak. Akhirnya putusan MK itu yang bagus sebenarnya, ini terkait dengan integrasi ilmu dan agama. Kalau putusan di MK itu, kalau putusan MK itu menerima selama bisa membuktikan bahwa ya anak ini betul anak biologisnya, atau konsekuensinya nanti dia akan memiliki warisan. Maka Majica Mochtar apa yang dilakukan? Tes DNA. Nah, ini sudah integrasi Pak. Jadi agama itu ya kemudian dia dihubungkan dengan tadi temuan baru, yaitu DNA itu bisa merubah. Nah kalau dulu kan tentang apa itu kasus menuduh ya ada perzinaan itu kan dia harus ada saksinya, kan begitu ya Bu ya. Sekarang kan sudah diganti boleh dengan CCTV, kan begitu Mbak Bu ya. Dan diterima. Nah itu sudah mengalami perubahan. Nah ternyata dalam hukum juga seperti itu, hukum Islam. Nah kembali lagi Pak, jadi pencatatan itu menjadi sangat penting. Kasusnya tadi ya, Majica Mochtar itu menjadi ramai sekali Pak Bu ya. Saya lupa itu ya, mungkin tahun 2000-an Pak Maftuhin ya, 2000-an lah itu ya. Ya, maka kemudian itu menjadi dasar prinsip tadi, kalau di dalam keluarga sakinah itu dia harus dicatat. Oke. Itu ya Bapak Ibu sekalian, jangan maka pernikahan. Oke. Kembali ke ayat tadi ya, jadi monogami kemudian pencatatan. Karena ada beberapa yang memahami yang penting ada saksi, ada wali, oke ya, ada maharnya, sudah selesai Pak. Bahkan ada yang sampai mohon maaf nyinyir, kan begitu ya, nyinyirnya tuh begini, pada masa Nabi itu kan nggak ada itu KUA. Kan begitu, nggak ada itu petugas pencatatan. Tidak dicatat itu tidak apa-apa, ada yang mengatakan begitu, tapi ini terkait dengan kemaslahatan. Oke, jadi terkait dengan ternyata penafsiran itu beda paradigma, beda sudut pandang, itu hasilnya juga berbeda. Jadi maka nanti sakinah mawaddah warahmah itu sudah, mohon nanti Bapak Ibu bisa membaca ya dalam tuntunan keluarga sakinah. Nah banyak hal ya yang kemudian di Muhammadiyah misalnya tadi contoh terkait kalau nikah online itu boleh tidak Pak Bu? Nikah online boleh. Saya dulu nyampaikan ke mahasiswa tuh gini, Mas, nikah online tuh boleh nggak? Dia malah bertanya, ada pernyataannya begini, wah bagus sekali Pak ya ada nikah online. Lah kenapa Mas? Anaknya bisa di-download gitu. Pripun Bu? Upload juga ya Bu ya, ada upload juga. Tapi maknanya nikah online itu kan salah satu dari mempelai biasanya atau walinya itu tidak di satu tempat, itu yang disebut dengan nikah online. Saya sering cerita Pak Bu, saya punya pengalaman, saya pernah menghadiri nikah online itu. Dulu waktu ketika di Mesir itu teman nikah ya sama-sama mahasiswa, dia tidak perlu mendatangkan walinya. Si perempuan kan harus ada wali, tidak perlu didatangkan ke Mesir, ke Kairo. Cukup kemudian ditelepon Pak, ya,
Dulu sudah pakai internet, sudah ada tahun 2005 atau 2004 ya itu ya. Sudah pakai internet, pakai apa, YM Yahoo Messenger ya. Kalau yang tahu ini angkatan tua sekali ya Pak ya. Pakai YM, kemudian TV-nya masih tabung ya. Lalu kemudian webcamnya masih bulat itu ya Pak ya. Oke lah ya. Oke. Ya jadi itu begini Pak. Jadi nikahnya betul saya terima, karena kita dengarnya kan yang di situ kan, saya terima nikahnya ya dengan mas kawin seperangkat alat sholat dibayar tunai. Lalu kemudian dia sah. Tapi mungkin juga ya Pak Bu ada yang menjawab tidak sah. Itu dipastikan yang menjawab mantannya. Nah kalau nikah online tadi, selama betul itu yang di apa tadi ya, yang ditelepon, yang beda tempat itu betul orangnya, walinya, mempelainya itu dibolehkan. Ya. Kalau sekarang lebih modern Pak, telekonferen. Kemarin yang terakhir itu pernah dosen UIN Sunan Gunung Jati, ingat saya. Beliau nikahkan anaknya di Amerika, anaknya sedang di Amerika, tidak perlu didatangkan, dia tidak perlu ke Amerika. Dia rumahnya pasang layar besar Pak, telekonferen, ijab kabulnya itu. Dan gitu. Oke, jadi itu Bapak Ibu sekalian ya. Jadi ada penafsiran, ada tentu berdasarkan apa yang di dalam manhaj. Nah terakhir yang bisa saya sampaikan ya, di dalam manhaj itu ada yang disebut dengan perspektif tajdid. Nah ini saya ingin mengulang saja Pak Bu, kita semua sudah tahu ya, tajdid itu adalah pembaharuan. Nah pembaharuan itu maknanya itu ada dua. Satu itu purifikasi, pemurnian. Kalau dalam bidang akidah, dalam bidang ibadah harus semurni-murninya, tidak boleh ada perubahan. Sholat itu tidak boleh dirubah, pokoknya harus Allahu Akbar. Orang Jogja tidak boleh kemudian Allah ageng sangat, diterjemahkan tuh Mbak ya, kanti nyebut asmaning Allah kang moho welas moho asih, Al-Fatihahnya diterjemahkan, tidak boleh. Haji itu ya hanya di Mekah, kan begitu. Wukuf itu ya di Padang Arafah, nggak boleh orang Indonesia terus usul karena daftar tunggunya sampai 30 tahun. Usul ke pemerintah Saudi, wukufnya itu cukup di Parangkusumo, kan gitu ya. Oke. Jadi semurni-murninya. Nah kalau yang umum sekarang mungkin masih ya Pak Bu ya, itu dalam bab puasa. Puasa itu kan kalau yang wajib ya hanya Ramadan saja. Nah orang, mohon maaf, di Jawa ini kan ada puasa yang bermacam-macam. Mungkin Bapak Ibu pernah mendengar poso weton, poso apalagi ngepel, poso mutih, poso pati geni, poso nyerowot, ya, poso ngepel. Yang paling berat itu katanya Pak, katanya ya, itu pati geni. Pati itu mati, geni itu api, tapi maksudnya bukan api tapi cahaya. Jadi dia itu tidak boleh terkena sinar, baik sinar buatan lampu begini atau sinar matahari. Maka biasanya mereka sambil semedi di tempat yang gelap. Maka di Jogja ini Bapak Ibu kalau perhatikan, Jogja ini kan banyak gua nih ya. Wah, saya pernah masuk beberapa kali dulu waktu aliyah atau SMA tuh di Gua Cermai. Ya, Gua Cermai itu kan kalau masuk Bantul, keluar Gunung Kidul ya Pak ya. Oke, jenengan masuk ya, itu Bantul, keluarnya itu Gunung Kidul. Nah itu beberapa orang yang ada yang tadi semedi Pak, poso pati geni. Nah dulu ketika kami di Mu'alimin itu diajari sama ustadz-ustadz itu digodol ya, itu yang pada semedi itu disenteri kan, batal
batal, itu kita dilempar dupo, Pak. Oke. Nah, itu di dalam ibadah ya, khususnya tadi ada sholat, puasa ya. Kalau weton itu kan lahir ya, lahir, hari, dan pasaran biasanya, Senin Kliwon, Senin Pahing, Senin Wage, dan seterusnya. Nah, yang kedua tadi ya, tajdid itu maknanya ada yang disebut dengan dinamisasi. Jadi boleh di situ ada kreasi, inovasi, kan begitu. Dan banyak hal ya, Muhammadiyah memahami ya kreasi ini, bahkan pada masa Ahmad Dahlan saja sudah ada inovasi pendidikan. Bapak Ibu yang sudah menonton film Sang Pencerah itu kan ya, itu kan didatangi oleh kiai ya, kiai dari Magelang ya. Ahmad Dahlan ngajarnya sudah pakai papan tulis, pakai kursi, pakai meja, datangi kafir. Lalu Ahmad Dahlan itu malah bertanya, jenengan tadi naik apa ke sini, kan begitu ya? Naik kereta. Nah, kereta itu buatannya siapa? Nah, itu membedakan, itu cara berpikir membedakan ibadah mahdhoh dan ghairu mahdhoh, Pak. Ya. Jadi ibadah ya tadi terkait dengan sholat, puasa, dengan yang dia itu lentur, yang longgar dalam muamalah duniawiyah. Ya, orang transaksi sekarang sudah begitu cepat dalam dunia medis, meskipun ada beberapa yang hari ini mungkin belum ada fatwanya, atau mungkin kalau di Muhammadiyah masih diperselisihkan juga, Pak, belum ada keputusan. Ya, seperti misalnya stem cell ya, Pak Bu ya, stem cell. Ya, pengobatan dengan sel punca itu, karena itu diperselisihkan karena tadi sperma atau bagian yang dari ovum itu, Pak, ovum dan sperma itu ada yang dibuang. Nah, itu menjadi perdebatan. Tapi sudah banyak yang menggunakannya. Jadi ada yang disebut dengan perspektif tajdid di dalam memahami ajaran agama Islam. Baik, kesimpulan Bapak Ibu sekalian, jadi Islam itu agama yang satu ya, tentu memahaminya ini dengan manhaj, dengan perspektif, karena kita di amal usaha Muhammadiyah ya, maka dengan faham perspektif Muhammadiyah yang disebut dengan manhaj tarjih. Nah, perspektif tadi diantaranya itu ada yang disebut dengan tajdid ya, yaitu pembaharuan. Demikian Bapak Ibu sekalian yang dapat kami sampaikan, banyak kekurangan mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak kami haturkan kepada Ustadz Rahmadi Wibowo MSI atas pencerahan, dan semoga dapat meningkatkan dan menjernihkan pikiran kita dan juga meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu, di tengah aktivitas dan mobilitas Bapak Ibu yang sangat tinggi, memberikan pembelajaran kepada mahasiswa-mahasiswi, pengabdian, pengajaran, kemudian juga penelitian. Di tengah-tengah itu kita hadirkan makna tausiah ini sebagai ruang di hati kita, bahwa di setiap bulan ini tidak hanya formalitas pengajian, tetapi kejernihan hati batin kita bisa terasah ketika kita mengikuti pengajian yang rutin dilaksanakan oleh fakultas di bawah dekan kita Bapak Wajiran dan juga para wakil dekan. Bapak Ibu hadirin, sambil kita menunggu jamuan santap siang yang akan hadir, nanti kita akan ada, saya teringat Pak Pur tuh teringat Pak Sauki. Ini batiknya Pak Sauki, jadi kalau teringat dari jauh itu tadi malah kita belum mengucapkan selamat datang Pak Sauki gitu ya. Iya, ini ciri khas BPD. Ini kembarannya Pak Sauki ya. Iya, Pak Pur, ngapunten Pak. Iya, nanti untuk baik, berikutnya adalah sesi tanya jawab. Silahkan Bapak Ibu yang ingin bertanya, silahkan.
kapan lagi kita bertanya langsung pada pimpinan kita di LPS ini, sumber dari segala sumber kebaikan, dari Ustaz, nilai-nilai tarjih, kemudian juga perspektif tasdid, kemudian MKCH, mantan keyakinan dan cita-cita Muhammadiyah, bagaimana kemudian kita menggali lebih dalam dan kita implementasikan dalam bermuamalah atau dalam kehidupan sehari-hari. Dan banyak sekali ilmu-ilmu yang disampaikan oleh beliau tadi, termasuk poin pertama adalah umur, dari kata al-umru yaitu makmur. Contohnya tadi sudah ada simbol-simbol kemakmuran di MSBK. Iya, sabar Pak, sabar. Bercanda Pak, sabar. Iya, ini guyon-guyon ya Bapak Ibu yang di sesi tanya jawab, nggak usah tegang. Jadi monggo kita rilekskan di hari ini. Ini suasananya outdoor, jadi cenderung kita mengakrabkan kekeluargaan di fakultas ini. Iya, maksudnya di luar kampus. Silahkan Bu Ina. Oke. Tanya siapa? Iya. Matur nuwun Bu Eka. Matur nuwun Ustaz Ahmadi yang sudah banyak memberikan ilmu kepada kita. Pertanyaan saya mengenai apa yang tadi disampaikan oleh Ustaz Ahmadi pada awal-awal itu. Ternyata di Muhammadiyah atau di kalangan ibu-ibu itu kan atau secara umum lah bahwa Islam itu satu tetapi pemahamannya berbeda-beda tadi. Misalnya di kalangan ibu-ibu yang berkerudungnya bermacam-macam. Itu saya jumpai juga di Aisyah yang juga saya tinggal PRA saja lah. Saya tinggal PRA, saya di Kota Gede di Merseng itu juga bermacam-macam berkerudungnya. Nah, bagaimana Muhammadiyah menyikapi itu semua? Itu perbedaan kerudung seperti itu, apakah memang harus seragam gitu ya kerudungnya ataukah bagaimana? Seperti itu Ustaz. Nah itu karena nanti kalau misalnya ya misalnya katakan Muhammadiyah harus menyeragamkan, harus gini, harus harus pendek, harus panjang, misalnya itu tuh khawatirnya itu menjadi gejolak sendiri di kalangan ibu. Itu hanya hal, sebenarnya itu hal yang sangat sederhana, tetapi mungkin bagi kalangan ibu-ibu itu hal yang sangat sensitif. Oke, matur nuwun Ustaz. Assalamualaikum. Salam. Oke. Terkait dengan seragam Aisyah. Dulu di majelis tarjih itu ada juga yang bertanya, bahkan mengirimkan gambar terkait dengan model-model seragam Hizbul Waton yang dikenakan oleh ibu itu, kan begitu. Nah kalau kita baca di dalam tuntunan ya, itu prinsipnya yang tidak boleh berbeda itu adalah menutup auratnya, kan begitu. Dan aurat perempuan itu seluruh tubuhnya kecuali wajah dan telapak tangan. Nah saya mau tanya, punggung tangan ini aurat bukan? Ibu-ibu, punggung tangan, punggung ini kan telapak tangan, ini punggungnya, ini aurat bukan? Aurat buatan Bu? Aurat tidak? Jawabannya aurat atau bukan? Kalau bagian dari telapak tangan ya? Lah iya. Aurat bukan? Ini? Kalau jenengan menyebut aurat kok nggak ditutup? Bukan. Jadi aurat itu berarti sini nih Pak, kan begitu. Oke. Nah mengenai model dan jenis atau bentuk ya itu ketentuannya longgar, kan begitu Bu. Nah tadi jadi menutup aurat ya tidak, tapi ada ketentuan berikutnya, tidak transparan, kan begitu, tidak ketat. Nah maka kalau model dan jenisnya, nah itu longgar saja, kan begitu. Nah memang ada upaya penyeragaman ya, tapi kita hanya mengacu misalnya di LPSI saja Bu ya, kita kan membuat satu edaran juga ya, itu ada beberapa hal yang memang
tadi menutup aurat itu satu, dia tidak transparan, karena ada beberapa yang kerudungnya transparan, jadi terlihat tipis, maka kemudian harus ada apa kalau dalamannya itu namanya pakai kuring kan begitu ya Bu ya. Nah, monggo lah ini ya mendefinisikan, tetapi kita sepakat dengan menutup aurat. Begitu gitu gitu. Baik, terima kasih banyak Bu Rina dan juga Ustaz atas jawabannya. Jemaah dan juga pengajian. Iya, ini perlu sapaan. Baik, masih ada satu penanya maksimal, silakan. Oh, ini Ustaz. Ustaz dan Ustaz dari Pak Yunus. Pak Wali. Tadi gara-gara ngomong seragam saya jadi punya pikiran apa jadi keingat mahasiswa kita ini kan ya makin hari itu jilbabnya makin nggak karu, jilbabnya makin nggak karu. Pakaian mungkin mas ya pakaian juga, cuman yang paling ketoro itu kan jilbabnya Bu. Kadang-kadang tuh ada cuman kayak selendang gini aja, untel-untel leher selesai, itu aja kemudian kan buka lagi. Bicara tentang seragam, tidak memungkinkan nggak kalau seandainya di UAD itu LPS mengeluarkan aturan yang seragam itu jilbabnya misalnya fokus, jadi ya bulusnya ya terserah lah, tapi yang jelas mungkin nggak itu kira-kira untuk jilbabnya, karena capek juga kalau ngingetin satu-satu masukin harus ada lagi kayak begini, ingetin satu-satu bingung juga. Yang dikit Pak, dulu saya nggak tahu setelah maghrib dari sini belum. Dulu waktu kami di kampus 2 itu ada gambar pakaian Islami itu ya. Iya. Kalau di kampus ada. Ada. Oh. Sudah kita sampaikan. Ya. Tapi di kampus nggak ada. Sudah ada terbaru Bu. Oke. Kantor LPSI kan ditempel itu. Enggak yang kita bagikan di berarti belum sampai ya Bu ya? Oh ya, oke. Masifkan lah. Tapi perlu hati-hati juga Bapak Ibu. Saya pernah tertipu Pak Bu. Tertipunya saya mengingatkan ada mahasiswi pakai kerudung, cuma tadi Pak hanya di sampir kan begitu ya. Saya ingatkan Mbak kok kerudungnya begitu. Beliau jawabnya itu apa Pak Bu? Saya non muslim. Jadi di UAD itu Pak, itu ada beberapa yang non muslim tapi menggunakan kerudung. Nah, itu dia. Nah kalau kita berarti kita berbicara yang muslimah ini begitu ya Pak Dan ya. Ya di yang sudah memberlakukan itu di beberapa prodi yang dia ada seragamnya. Kalau seragam itu kita bisa mengatur secara lebih detail Pak Dan. Seperti di PGSD, PG PAUD, farmasi, kedokteran. Saya tidak tahu kalau kata SBK ada seragam mahasiswanya betul nggak? Tidak ada ya. Nah, mungkin kita bisa masuk melalui seragam. Nah, itu ketentuannya mungkin akan bisa lebih dirincikan. Nah, edaran sudah ada Pak Dani ya untuk yang tata cara atau model ya, busana Islami. Bisa dibikin itu bikin kayak trendsetternya. Ya. Karena kan anak-anak itu kan kayak gitu kan ngerasa itu kok keren kayak kan. Ya. Kalau seandainya ada buta hijab misalnya kan. Oh ya. Oke. Baik. Terima kasih sarannya kita tampung nanti kita. Do and don'ts gitu Ya. ya. Apa yang boleh, apa yang tidak boleh. Itu termasuk kita sudah memasukkan di peraturan mahasiswa, Bu. Jadi tidak longgar, tidak ketat, ya. Kemudian tidak transparan, begitu ya. Nah itu sudah ada nah kita akan mengacunya kan di aturan-aturan. Demikian ya, Bapak Ibu, matur nuwun.
Baik, Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, terima kasih Ustaz Rahmadi Wibowo LCMU atas penjelasan dari berbagai pertanyaan yang sudah dipaparkan oleh Bu Rita dan juga Pak Dani. Baik, Bapak Ibu mengingat waktu yang sudah menunjukkan pukul 11.30, mengingat hari ini juga hari Jumat. Iya, 10. Kita revisi 10.30. Jadi mohon izin kita langsung setelah ini Ustaz kita berdoa terlebih dahulu, diakhiri penutup dengan doa. Dan sebelum kita menikmati jamuan kali ini, semoga Jumat ini menjadi Jumat yang penuh keberkahan bagi kita semua dalam menjalankan aktivitas di hari ini. Untuk itu Ustaz Rahmadi Wibowo LCM Room, dimohon Bapak Ibu untuk sikap sempurna. Kita jeda dulu di seluruh aktivitas mobilitas Bapak Ibu, kita luangkan waktu sejenak untuk bersyukur kehadirat Allah di hati kita semuanya. Silahkan Ustaz, kita berdoa terlebih dahulu. Baik Bapak Ibu sekalian, mari bersama-sama kita berdoa. Kita awali dengan istighfar 3 kali. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat irfa' lahum darajat. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu fi amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'asuna wa aslih lana akhiratana allati fiha ma'aduna waj'alil hayatana ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarrin. Allahumma tahhir qulubana minan nifaq wa a'malana minar riya wa alsinatana minal kadhib wa a'yunana minal khiyanah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, terima kasih banyak Ustaz. Semoga apa yang kita ikhtiarkan pada kesempatan hari ini dengan menundukkan hati kita seraya bermunajat ke hadirat Allah SWT tentunya dapat meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah SWT. Baik, acara pengajian bulanan yang dilaksanakan rutin oleh Fakultas Sastra, Budaya dan Ilmu Komunikasi kita cukupkan dan kita akhiri dengan membaca bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih Bapak Ibu keluarga besar Fakultas Sastra Budaya dan Ilmu Komunikasi. Tentunya kita bersama-sama memajukan Fakultas Sastra Budaya dan Ilmu Komunikasi dengan jaya dan jaya untuk fakultas kebanggaan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.